Christ is risen, Christ is our living hope. Tuhan adalah pengharapan kita. Kebangkitan Kristus membawa pengharapan baru bagi umat manusia. Karena sebelumnya, saudara, setiap umat manusia ketika menghadapi kematian itu, katakanlah menghadapi maut, mereka mengalami ketakutan, ya. Karena maut itu adalah musuh akhir manusia, tetapi sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Dia sudah bangkit, saudara. Maka manusia tanpa Kristus hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Itulah yang artinya kegelapan meliputi orang-orang yang tidak dalam Kristus. Tetapi setelah gelap terbitlah terang. Maka biarlah terang Tuhan bersinar atas saudara, katakan amin. Firman Tuhan berkata Dia sudah bangkit, maka maut sudah dikalahkan. Injil adalah kabar baik. Biarlah kita boleh mendengar kabar baik itu hari ini. Kita akan buka next slide dalam firman Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 4 dulu. Kita akan baca sesuai ada di layar saudara terkasih dalam Kristus. Baik, saya mulai ayat pertama, saudara, ayat berikut. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, mari saudara. Iya, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu, ayat 4, gentar, ketakutan, menjadi seperti orang-orang apa? Mati, ya. Jadi inilah peristiwa setelah Yesus disalibkan, ya. Maka kita tahu bahwa Yesus disalibkan. Nah, setelah itulah saudara terkasih dalam Kristus, hari ketiga sudah dinubuatkan dan Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan bangkit, saudara, ya. Maka itu Alkitab mencatat Maria Magdalena dan kawannya Maria yang lain datang untuk menengok kubur itu. Khususnya tujuannya adalah untuk mengurapi yaitu tubuh Kristus, ya. Tapi saudara, kita tahu bahwa tubuh Kristus itu pada saat itu, kalau dikata Alkitab ini ayat 4, ada penjaga-penjaga yang menjaga, ya. Ada penghalang yang lain, ada batu yang menutupi kubur itu, dimeteraikan dengan batu yang besar oleh penguasa pemerintah Romawi, saudara, ya. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa sebetulnya Maria Magdalena dan Maria kalau datang tidak akan bisa mengurapi Yesus sebetulnya, ya. Dan sekalipun Yesus bangkit, bagaimana Dia mau keluar? Karena ada batu dan juga karena ada katakanlah penjaga-penjaga, tentara-tentara Romawi yang berjaga. Tapi disinilah yang poin pertama, kita akan melihat kuasa kebangkitan Kristus. Karena waktu Yesus bangkit ada kuasa, katakan amin. Nah, kuasa kebangkitan Kristus, next slide, saudara, kita melihat di sini. Yang pertama, kuasa supranatural terjadi. Saudara, apapun yang coba menghalangi kemajuanmu, segala pemerintah duniawi, segala kuasa duniawi, ketika saudara berdoa, ada kuasa supranatural yang turun akan membebaskan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, inilah kita bisa melihat pada saat itu jelas sekali tentara-tentara Romawi sudah disuruh menjaga. Dan disitulah ahli-ahli Taurat berkata kepada Pilatus, tolong dijaga dengan baik. Kalau tidak, ini akan bangkit dan beritanya akan menyebar lebih luar biasa. Mereka coba menghalangi, ya. Tapi di sini bisa dilihat kuasa supernatural pertama, gempa bumi terjadi, murka Allah, saudara. Ketika mereka mencoba menghalangi pekerjaan Tuhan, maka apa yang terjadi? Ada gempa bumi, struktur-struktur tempat itu dihancurkan, saudara.
Sehingga murka Allah terjadi atas perbuatan jahat bangsa yang tidak mengenal Allah, yang menolak Mesias, menyalibkan, saudara, ya. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat malaikat Tuhan turun dari sorga dengan kuasa, katakan amin. Ada malaikat-malaikat Allah menjaga saudara dan saya, katakan amin. Maka dikatakan gempa bumi terjadi. Maka saudara kita bisa melihat kisah di mana Paulus dan Silas diutus untuk memberitakan Injil. Mereka ada dalam penjara, mereka dibelenggu kakinya, mereka dibelenggu tangannya, tetapi mulut mereka tidak terbelenggu. Ketika mereka menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Pertama, gempa bumi terjadi, struktur penjara dihancurkan, dan belenggu itu terputus, pintu-pintu penjara terbuka. Tidak ada yang menghalangi pemberitaan Injil, katakan amin. Saudara, kalau kau berdiri bagi Tuhan, maka Tuhan besertamu, katakan amin. Ini saudara, selama kita berdiri bagi Kristus, ada kuasa supranatural terjadi, katakan amin. As this called heavenly kingdom power. Maka saudara-saudara harus betul-betul bahagia ketika Yesus bangkit, kuasa supranatural terjadi. Ketika kita dalam Kristus, ada kuasa supranatural menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada kuasa kerajaan Allah yang menyertai kita, katakan amin. This is the power from the Most High. Pertama dikatakan gempa bumi. Kedua, malaikat Tuhan turun dari sorga dengan kuasa, ya. Mereka ini serdadu-serdadu melihat malaikat Tuhan tinggi besar, berkilau, wajahnya juga jubahnya berkilau, saudara, bersinar. Mereka kaget dan seperti pingsan, seperti orang mau mati, menjadi frozen, ya. Yang ketiga, saudara, ada batu penghalang, saudara. Sehingga batu penghalang itu pun harus disingkirkan. Kalau tidak disingkirkan, maka apa terjadi? Sekalipun Yesus bangkit, tapi Yesus pun tidak bisa keluar, saudara. Nah, inilah saudara, maka poin ketiga, ya, semua penghalang akan disingkirkan untuk kemajuanmu, katakan amin. Ada orang yang katakanlah imannya sudah dibangkitkan. Ada orang yang sudah dibangkitkan usahanya tapi tidak bisa maju. Kenapa, saudara? Karena ada batu penghalang yang menghalangi kemajuanmu. Hari ini, saudara, segala batu penghalang yang menghalangimu akan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus, katakan amin. Akan disingkirkan oleh malaikat Tuhan. Kalau tidak disingkirkan, saudara, maka ini akan terjadi penghalangan untuk terobosan, untuk pembebasan. Maka Yesus berkata, angkatlah batu itu. Setelah Yesus berkata, Lazarus bangkitlah. Lazarus sudah bangkit, tapi angkatlah batu itu supaya dia bisa keluar, katakan amin. Lepaslah semua kain kafan yang ada pada Lazarus itu. Saudara perhatikan, ya. Yesus bangkit, tapi sebelum itu malaikat tahu batu ini harus disingkirkan. Batu penghalang yang menghalangi kemajuan, yang membuat keterbatasan, yang membuat tidak bisa maju, yang membuat tidak dapat jodoh. Hari ini semua batu penghalang oleh kuasa kebangkitan Kristus akan disingkirkan dari hidup saudara, katakan amin. Yes, saudara harus berdoa seperti itu. Tuhan, aku percaya kuasa kebangkitanmu menyingkirkan segala batu penghalang yang menghalangi bisnisku, menyingkirkan segala batu penghalang untuk keberhasilanku, untuk kesuksesanku, ya. Makanya dikatakan the heavenly kingdom is taken by force. Taken by force. Sebelum datangnya Yohanes Pembaptis, dikatakan diseronglah kerajaan Allah itu. Tapi ketika Yohanes Pembaptis datang, kata Tuhan, heavenly kingdom is taken by force. Malaikat Tuhan harus datang, take by force. Itu disingkirkan batu penghalang. Dikalahkan semua prajurit kuasa pemerintahan dunia, kerajaan dunia. Pemerintahan dunia tidak dapat menghalangi kebangkitan Kristus, katakan amin. Itu luar biasa. Gak bisa menghalangi kebangkitan Kristus. Malaikat Tuhan membuka musuh-musuh Kristus, gak berdaya. Mereka menjadi frozen, saudara. Sehingga, ya, Alkitab mencatat yang sangat luar biasa. Next slide, dalam ayat 5 sampai dengan 7, ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain, janganlah kamu takut. Katakan di sampingmu, jangan takut. Jangan takut. Inilah 365 hari ada kita hidup, saudara. Setahun ada ayatnya, jangan takut dalam Alkitab, saudara. Janganlah kamu takut. Lalu dikatakan apa? Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, katakan amin.
menurut saya Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang lain, ya. Lalu dikatakan, ia tidak ada di sini. Kenapa? Sebab Yesus yang disalibkan, ia telah bangkit. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan bersama saya, ia telah bangkit. His reason, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, sama seperti yang telah dikatakannya. Malaikat berkata, bukankah Tuhan itu sudah berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga? Marilah, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, kasih lihat. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu, ya. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Yesus mati disalibkan, bukan pingsan. Dia mati disalibkan. Katakan amin. He was dead. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dia serahkan, dia mati disalibkan, diturunkan tubuhnya, dikubur, saudara. 3 hari, saudara, kubur itu tidak dapat menahan Kristus. Kubur itu, sang maut itu tidak dapat menahan Kristus. Dan dia bangkit, katakan amin. Dia bangkit dan itu sangat luar biasa. Inilah berita kebangkitan Kristus hari ini, saudara terkasih dalam Kristus. Next slide, kita akan lihat firman. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan dia anak Allah. Katakan amin. Ketika saudara itu melihat sebuah kejadian waktu ditikam, ya, keluar air dan darah, Yesus menyerahkan nyawanya. Terjadi gempa bumi juga pada saat itu. Orang-orang mati bangkit. Sesungguh dia adalah anak Allah. Keluarlah dari mulut serdadu Romawi yang akhirnya dia bertobat, saudara. Ya, serdadu Romawi itu. Kebangkitan Kristus yang pertama membuktikan ia adalah anak Allah. He's the Son of God. He's the Messiah. Dia adalah anak Allah. Ya, jadi perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan maut telah dikalahkan oleh Kristus. Katakan amin. Maut dikalahkan, saudara. Ya. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Katakan amin. He's God, He's Lord. Kenapa dia Tuhan? Dia mengalahkan maut. Dia Tuhan dan dia hidup. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Alkitab, Injil adalah kebenaran firman Allah. Katakan amin. Injil adalah kebenaran firman Allah. Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Bahwa nubuatan sudah digenapi ketika Yesus bangkit. Yesus mati disalibkan sesuai nubuatan. Yesus bangkit sesuai nubuatan. Bahwa apa yang Yesus katakan di dalam Injil itu terjadi, ya. Bahwa Injil adalah benar firman Tuhan. Bahwa Alkitab nubuatan digenapi dalam Mazmur 16 ayat 10. Coba kita lihat di situ. Mazmur 16 ayat 10, tampilkan ayat. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Katakan amin. Ini ayat yang digenapi, saudara. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Yesus mati, ya, tapi tidak diserahkan kepada dunia orang mati. Dia bangkit, orang kudusnya, mayatnya tidak busuk. Katakan amin. Ya, tidak melihat kebinasaan, ya. You will show me the path of life. Ya, dikatakan dalam ayat Mazmur 16 ayat 10. Oh, bukan. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Ya. You will not allow my soul in Sheol. Engkau tidak akan mengizinkan jiwaku, rohku masuk ke dalam Hades, masuk ke dalam neraka itu. Katakan amin.
Bahkan dikatakan saudara, you will not see, dikatakan di sini bahasa Inggris, you will not allow your Holy One to see corruption. The body of the Holy One will not decay. Ya, mayat atau tubuh orang benar tidak akan busuk, tetapi akan dibangkitkan pada hari akhir zaman. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Inilah janji firman Tuhan, maka dia bangkit saudara. Dalam Mazmur 16 ayat 10 tertulis, no corruption in the body of Christ. Ya. Nah inilah saudara Alkitab, benar-benar firman yang digenapi. Kembali ke slide tadi saudara, bahwa betul Injil berkata dia akan bangkit. Ya, Kristus menjamin hidup kekal. He is not there for he has risen. Tuhan telah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit dan dia berkata, apa yang dia berkata itu digenapi saudara. Dalam next slide dia berkata mengenai kebangkitan itu juga dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Katakan amin. Lazarus sudah mati dan ia hidupkan kembali. Katakan amin. Anak kecil yang sudah mati, dia hidupkan kembali. Dan dia buktikan dalam ayat ini, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit sudah. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, artinya apa saudara? Kita yang hidup percaya pada Yesus. Pada saat nafiri Allah berbunyi, pada saat sangkakala berbunyi, kita tidak akan mati. Tapi Alkitab berkata kita akan diubahkan. Katakan bersama saya, diubahkan. Dalam sekejap mata, tubuh kemuliaan, perjubah kesucian, kita akan diangkat di awan-awan, berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya, masuk kerajaan Yerusalem baru. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Inilah saudara dia kebangkitan dan hidup. Allah kita bangkit dan hidup, artinya Tuhan menjamin hidup kekal bagi orang percaya. Dia bangkit, dia hidup, dia menang saudara. Maut sudah dikalahkan ya. That is the power of God. Yeah? The gospel is not a lie. The gospel is not a fairy tale. This is the fulfillment of the promise of God. Injil tidak pernah berdusta. Injil bukan dongeng, tapi ini adalah penggenapan Injil itu. Katakan amin. Bahwa dia bangkit, dia menang. Ya, the gospel is the power of God that saves, that delivers, that defeats sin, that defeats Satan, that defeats death. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada pemberitaan Injil itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan dosa, yang menghancurkan kutuk. Injil adalah kekuatan Allah yang mengalahkan iblis, mengalahkan maut itu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bangga melayani Yesus. Katakan, aku bangga melayani Yesus. Dia bangkit, dia menang saudara. The gospel never lie. Inilah kebenaran Injil, inilah kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, inilah kita boleh percaya dan bangga bahwa dia menjamin hidup kekal bagi kita ya. Nah dia menjamin hidup yang kekal itu bahkan dalam kelimpahan, life in its full span. Itu artinya hidup kekal dalam kerajaan Tuhan. Berikutnya saudara ya, ada kebangkitan akhir zaman. Setiap orang yang percaya, yang hidup, setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini berbicara ada kebangkitan akhir zaman. Ada tubuh kebangkitan, ada tubuh kemuliaan, ya. Ada tubuh kebangkitan, ada tubuh kemuliaan. Katakan bersama saya, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Mungkin saudara pikir tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu nanti saja, hanya waktu kita bangkit, ya. Lalu kita betul akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Tapi saudara, kalau hari ini saya boleh katakan, when you are in Christ, ketika engkau ada di dalam Kristus, saat ini juga engkau sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Sebab kemuliaan Tuhan turun atasmu, kuasa Allah turun atasmu. You are undefeated in Christ. Engkau tak terkalahkan oleh Kristus. Engkau tak terkalahkan karena Kristus ada di dalam engkau. Engkau tak terkalahkan sebab Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam
You have to understand the depth of the word of God. Terus mengerti kedalaman firman. Waktu Yesus bangkit, sudah dia berkata, setiap orang yang hidup percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. You have a new body in Christ. Engkau menerima tubuh yang baru, katakan amin. Hari ini kita akan belajar. Memang dikatakan, artinya ini berbicara mengenai kebangkitan akhir zaman, ada pengangkatan umat Tuhan, ada rapture, tapi ada tubuh kemuliaan. Sudah Tuhan janjikan, waktu Yesus bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan. Ya. Tubuh kemuliaan ini dimiliki oleh rasul-rasul juga. Sehingga ada ular yang mematok si Rasul Paulus. Racun ular itu tidak bisa membuat Rasul Paulus mati oleh racun itu. Dikipaskan ular itu ke dalam api. Dan ular itu dihanguskan oleh api Tuhan. Katakan amin. There's a power. Uncorruptible power. Undestructible power. If you believe today. Inilah firman Tuhan. It's a living hope. Ada suatu pengharapan yang baru dalam Kristus. Maka sudah terkasih dalam Kristus ada kabar baik. Katakan bersama saya kabar baik. Kabar baiknya apa, saudara terkasih dalam Kristus? Next slide, firman Tuhan berkata, sengat mau dipatahkan. Natsnya dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 15, Pak Jimmy bacakan 54b sampai 55. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 54b sampai dengan 55, demikian bunyi firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Ya. Pertama, ada kabar baik, saudara. Maut ini yang ditakuti, ya. Maut yang ditakuti oleh banyak orang. Firman Tuhan berkata ketika Yesus bangkit, demikian bunyi firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oh, saudara. Maut telah ditelan dalam kemenangan, ya. Inilah firman Tuhan. Dikatakan death is swallowed up in victory. Maut ini dikatakan, di manakah sengatmu maut? Setelah Yesus diadili, ditangkap, ya. Lalu dia disesah, divonis untuk disalibkan, dia mati dikubur. Ternyata liang kubur yang tempat maut berkuasa itu tidak bisa menahan Yesus lebih dari 3 hari. Tidak bisa menahan Yesus lebih dari 3 hari. Dan maut tidak berdaya. Maut menjadi singa ompong, saudara. Dan Yesus bangkit dan menang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di manakah sengatmu maut? Ya. Maut itu, saudara, adalah raja teror, saudara. The king of terror. Ketika orang mendengar maut, ya, katakanlah bisa datang tanpa surat pemberitahuan. Tiba-tiba saja, saudara, orang kena maut, meninggal. Saya kemarin kumpul sama teman-teman, ya, kadang-kadang kita ada fellowship, saudara. Ada yang sering beribadah juga, fellowship anak-anak Tuhan, ya, businessman. Dia bilang, aduh, baru bulan lalu kita ketemu, jumpa. Tiba-tiba dia kena serangan jantung begitu. Ya, dia datang ke rumah sakit, baru dokter kasih cairan, cuman kasih cairan mendadak 5 menit karena cairan sudah belum diobatin, belum diapa, kecairan langsung sudah ada. Umurnya masih hampir 60, baru lebih sedikit 61, 62. Waduh, dia bilang kita nggak tahu, ternyata sudah cepat dia meninggal, padahal masih bulan kemarin masih ketawa-ketawa, ya. Ternyata sudah setiap langkah kita tidak tahu bahwa maut bisa kapan saja datang. Maka itu harus berjaga-jaga, katakan amin. Itulah kadang-kala, waduh, kita sangat terhilangan, ya. Makanya saudara, apalagi zaman sekarang S3, saudara. Apa itu S3? Stres.
Lalu apa? Kan biasanya wah, turunlah sahamnya, kriptonya turun, ini turun. Lalu setelah stres, S kedua stroke, lalu selesai, saudara. Nah, tapi di sini tidak ada. Amin. Apapun yang terjadi, maut sudah ditelan dalam kemenangan. Yesus sudah bangkit. Engkau akan bangkit kembali. Keuanganmu akan bangkit kembali. Oleh kuasa kebangkitan ke Kristus, keuanganmu akan bangkit kembali. Usahamu akan bangkit kembali. Rumah tanggamu dibangkitkan kembali. Katakan amin. Saudara percaya itu. Yesus menang. Maut sudah dikalahkan. Maka perhatikan, sudah terkasih dalam Kristus. Mungkin orang dunia bisa takut dengan namanya roh maut itu, tapi haleluya, dia sudah bangkit, ya. Maka itu dikatakan firman Tuhan, syukurlah kepada Allah, ya. Dia telah membangkitkan, ya. Dia telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan yang sama diberikan kepada kita, saudara. Kristus sudah memberikan kemenangan itu kepada kita, ya. Kita boleh bersyukur. Maka kita percaya, sangat percaya. Mungkin jika iman saudara hari ini kendor, saya dengan firman Tuhan berkata, oleh kuasa kebangkitan dan Kristus, oleh kuasa kebangkitan dan kehidupan Kristus, imanmu dibangkitkan kembali hari ini. Katakan amin. Bangkitlah, ya. Bangkit, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin ada pergumulan, rumah tangganya sudah dingin. Percaya, oleh kuasa kebangkitan Kristus, dibangkitkan kasih mula-mula dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Dibangkitkan kembali. Apapun yang mati, saudara, oleh kuasa kebangkitan Kristus dan kehidupan, ginjalmu yang mati akan dihidupkan kembali. Jantungmu yang mati dihidupkan kembali. Setiap organ-organ tubuhmu yang mati, yang rusak, dihidupkan kembali oleh kuasa kebangkitan Kristus. Bagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia bangkit, dia menang, saudara. Maka firman Tuhan berkata, karena itu saudara terkasih, berdirilah teguh. Katakan amin. Berdiri teguh, dia sudah bangkit. Jangan putus asa. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Putus asa, saudara, ya. Maka itu berdirilah teguh. Jangan goyah. Katakan di sampingmu, jangan goyah. Nah, berdiri teguh, jangan goyah, ya. Maka dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Giatlah selalu melayani Tuhan. Giatlah selalu beribadah. Katakan amin. Yesus sudah bangkit. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan, ayo semangat, berdirilah teguh, jangan goyah, fokus pada pelayanan. Jangan beralih dari pelayanan. Akhirnya karena iblis mau intimidasi, ya. Akhirnya beralih dari pelayanan. Nah, ini yang berbahaya. Fokus pelayanan saja. Berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, kata firman Tuhan demikian, kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan akan memberi upah bagi yang setia melayani Tuhan. Amen. Tuhan akan memberi upah bagi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Ibadah itu juga satu pelayanan, saudara. Maka kita perhatikan, living hope. Ada pengharapan. Yang terakhir, saudara, ada pengharapan bagi orang yang ada dalam Kristus. Dia telah memberi kemenangan oleh kuasa kebangkitan Kristus, ya. Tadi dikatakan, jangan takut. Kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan. Katakan amin. Kebangkitan Kristus membangkitkan semangat yang baru. Katakan amin. Maka itu jangan kasih kendor, saudara, untuk melayani dengan giat, lebih sungguh, tidak goyah, sekalipun ada tantangan. Kebangkitan Kristus sudah menghancurkan kuasa maut. Kebangkitan Kristus memberi kita kemenangan atas dosa, atas iblis. Bangkitlah. Kalau engkau jatuh dalam dosa, firman Tuhan mau berkata, bangkitlah hari ini. Katakan amin. Bangkit. Amin, saudara. Jangan terus terpuruk dalam dosa. Kalau usahamu sedang jatuh, bangkit. Tuhan akan bangkitkan kau kembali. Katakan amin. It's the resurrection power. It is the Christ resurrection power. Dia membangkitkan kembali. Dia membangkitkan Lazarus. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita, saudara. Ya, mari saudara, next slide. Firman Tuhan mengajar, Christ is our living hope. Ya, dalam firman Tuhan 1 Petrus
pasal 1 ayat terakhir ini, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Katakan amin. Dengar baik-baik ini ayat. Apa itu tubuh kemuliaan? Untuk apa sih kita ikut Kristus? Perbedaannya apa kita orang yang ikut Yesus dengan orang yang gak ikut Yesus? Dengar baik-baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Katakan amin. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Oleh kebangkitan Yesus. Katakan amin. Oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, dahsyat, saudara. Blessed be God, the Father of our Lord Yeshua HaMashiach, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection power of Jesus Christ. Ada pengharapan baru dalam Kristus. Ada pengharapan baru. Katakan bersama saya, pengharapan baru. Yes. Diberikan pengharapan, ya. Diberikan kehidupan yang baru, ya. Kita dikatakan diberikan kehidupan, dilahirkan kembali. Untuk menerima apa yang diberikan, pengharapan itu suatu bagian yang tidak dapat binasa. Katakan amin. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, an inheritance, satu warisan surgawi yang tidak dapat layu, tersimpan di surga, registered in heaven forever. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan, ya, perhatikan, to receive an inheritance incorruptible, undefiled, not fade away, reserved in heaven. You are incorruptible in Christ. Amin. Engkau itu pun sudah ada tubuh kemuliaan dalam Kristus. Katakan amin. Incorruptible, tidak busuk, sudah. You have the power and authority of Christ Jesus, sehingga engkau itu tidak terkorup, uncorruptible, ya. Perhatikan ayat ini dahsyat, sudah bisa dimengerti. Incorruptible, undefiled, tidak cemar, tidak binasa, tidak layu, saudara. Beda dengan orang dunia. Bedanya apa, saudara? Reserved in heaven. Next slide, saudara, supaya sudah dapat mengerti ini. Oleh kuasa kebangkitan Kristus kita menerima hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Hidup yang penuh pengharapan. Katakan bersama saya, hidup yang penuh pengharapan. Living hope. Kita bukan seperti orang dunia yang takut, yang stres, yang kecewa, yang cemas, yang tidak punya pengharapan, yang terhilang, yang tersesat. Tetapi engkau sudah diselamatkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Beri tepuk tangan, beri yang biarlah kita. Katakan amin. Jesus has saved you. My God, perhatikan di sini. Sehingga kita boleh mengalami kelahiran baru. Engkau diperbaharui dalam Kristus. Amin. You are renewed in Christ. Diperbaharui apa? Engkau mengenakan manusia baru. Engkau mengenakan pikiran baru. Katakan amin. That's called renewed in Christ. Incorruptible, undefeatable, tidak layu, bahkan dikatakan, ya. Perhatikan, that's not fade away. Mengenakan manusia baru, kita harus meninggalkan manusia lama itu. Katakan amin. Tinggalkan manusia lama, tanggalkan itu. Manusia lama, tanggalkan dosa, tanggalkan kebiasaan buruk, tanggalkan kecemaran itu. Katakan amin. That's called a new man in Christ, glorious man in Christ. Perhatikan, meninggalkan kehidupan cemar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, menerima warisan surgawi yang terdaftar di surga, tidak terhapuskan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini dahsyat, saudara. Kalau kita boleh mengerti, kita akan selesaikan, sudah terkasih dalam Kristus. Next slide. Kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh pengharapan. Apa pengharapan Tuhan berikan? Kita bukan seperti orang dunia yang tanpa pengharapan, yang khawatir, yang takut, yang cemas.
yang takut menghadapi maut, yang takut menghadapi sakit penyakit. Kata Rasul Paulus apa? Bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Katakan amin. Maka kita menerima pengharapan akan hidup yang kekal itu. Katakan amin. Ada kepastian sorga dalam Kristus, bukan mudah-mudahan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia yang kudus. Allah menjadi manusia. Mati disalibkan bagi dosa kita. Bangkit di antara orang mati. Ada pengharapan akan masa depan yang cemerlang bagi anak-anak Tuhan. Masa depanmu bukan masa depan yang gagal, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Masa depanmu berhasil. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Aku tahu rancanganku bagimu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk membangun hari depan yang penuh pengharapan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. That's the hope in Christ. Amin. Yang ketiga, apa pengharapan dalam Kristus? Ada kemenangan dalam hidup bersama Kristus. Katakan amin. As a victory living in Christ. Ada pengharapan kemenangan dalam Kristus. Keempat, apa itu pengharapan dalam Kristus? Pengharapan akan Tuhan tidak mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhanku tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Manusia berjanji bisa lupa, tapi Tuhanku selalu setia sampai selama-lamanya. Setuju dengan saya? Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang poin berikutnya, pengharapan akan kemuliaan Allah. Yes. There's the glory of God upon you. Katakan di sampingmu, ada kemuliaan Allah dalam hidupmu. Sehingga orang melihat kita berbeda. There's a charismatic of Elohim. Ada karisma surgawi. Karisma dari surga. Ada kemuliaan Allah. Pengharapan akan kemerdekaan dari belenggu dosa dan maut. Yang terakhir, pengharapan akan sukacita dan damai sejahtera. Dalam Roma 15 ayat 3, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami percaya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi hidup kami. Haleluya. Amin.